Selamat datang di materi perkuliahan pengenalan uji gen. Kali ini kita akan mencoba untuk perkenalan lebih lanjut apa itu uji gen. Uji gen ini adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur efektivitas suatu pembelajaran atau suatu pelatihan. Yang mana dengan uji gen ini nanti kita dapat mengetahui seberapa besar pengetahuan atau keterampilan peserta didik meningkat setelah mengikuti satu pembelajaran. Tujuan untuk uji gen yang pertama, mengukur efektivitas pembelajaran. Uji gen ini membantu menganalisis seberapa efektif suatu pembelajaran dalam meningkatkan pengetahuan atau keterampilan peserta didik. Kemudian yang kedua, mengevaluasi metode pembelajaran. Hasil dari uji gen ini dapat digunakan untuk mengevaluasi atau memperbaiki metode pembelajaran yang sudah digunakan. Dan yang ketiga, untuk membandingkan hasil belajar. Uji gen ini memungkinkan perbandingan hasil belajar antara kelompok peserta didik yang berbeda. Nah, asumsi dasar uji gen ini, yang pertama kita harus melihat betul normalitas data. Data skor peserta didik ini harus berdistribusi normal. Kemudian homogenitas dari varian itu, varian skor siswa itu harus homogen atau sama. Kemudian independensi pengukuran. Ini untuk kita bisa mengetahui pengukuran skor antara pretest dan posttest. Antara sebelum dilakukan satu pembelajaran dan setelah dilakukan satu pembelajaran. Nah, dari pretest dan posttest ini harus independen dan tidak saling memengaruhi. Kemudian yang keempat ini linearitas hubungan. Hubungan antara skor pretest dan posttest ini harusnya linear. Jadi hubungan antara pretest dan posttest ini harus linear. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam pengujian uji gen? Yang pertama kita harus melakukan suatu pengukuran awal untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita tahapannya mengimplementasikan suatu pembelajaran atau pelatihan sesuai dengan rencana apa yang sudah kita persiapkan. Kemudian yang ketiga, kita untuk bisa melihat pengukuran akhir atau post-test. Yang mana pengukuran akhir ini untuk mengetahui kemampuan peserta didik setelah melakukan satu pembelajaran. Nah, bagaimana interpretasinya hasil uji gen ini? Ada 3 interpretasi dalam hasil uji gen atau uji peningkatan ini ya. Yang pertama rendah. Jika nilai ini kurang dari 0,3, maka peningkatan pengetahuan atau keterampilan peserta didik ini tergolong rendah. Kemudian yang di tengah-tengah ini mempunyai peningkatan yang sedang. Jika nilai gennya ini di antara 0,3 dan 0,7, maka peningkatan pengetahuan atau keterampilan peserta didik ini tergolong sedang. Kemudian yang ketiga, ini dikategorikan peningkatannya tinggi karena nilai gen ini lebih dari 0,7. Maka peningkatan pengetahuan atau keterampilan peserta didik ini tergolong tinggi. Jadi dalam kita menginterpretasikan hasil uji gen ini ada 3 ya, interpretasinya rendah, sedang, dan tinggi. Nah, kelebihan dan kekurangan dari uji gen ini apa? Kelebihannya, kita bisa mengukur efektivitas pembelajaran secara kuantitatif. Itu dari sisi kelebihannya. Kemudian dari sisi kekurangannya, kita perlu data pretest. Dari sisi kekurangannya, kita perlu data pretest dan posttest yang valid dan reliable. Nah, dari kelebihan dan kekurangan ini ada kekurangan yang lain. Hasil uji gen ini dapat dipengaruhi oleh skor awal peserta didik. Jadi hasil uji gen ini kekurangannya kita bisa menggunakan uji gen ini
ada pengaruhnya terhadap skor awal peserta didik. Nah, aplikasinya bagaimana uji gen ini dalam satu penelitian? Yang pertama, evaluasi metode satu pembelajaran. Uji gen ini dapat digunakan juga untuk mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran yang baru dan yang saat ini sedang diterapkan atau yang sudah dilakukan. Bagaimana efektivitas dari metode ini? Apakah ada peningkatan yang di tingkatan yang rendah, tingkatan yang sedang, atau yang di tingkatan yang tinggi? Kemudian yang kedua, untuk aplikasinya dalam perbandingan kelompok. Uji gen ini mempengaruhi perbandingan hasil belajar antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kemudian yang ketiga ini, pengembangan bahan ajar. Hasil ini dapat digunakan juga untuk mengembangkan bahan ajar yang lebih efektif. Nah, simpulan dan saran yang bisa direkomendasikan seperti apa? Simulan uji gen ini merupakan metode yang efektif untuk mengukur peningkatan pengetahuan atau keterampilan peserta didik setelah melakukan satu pembelajaran. Dan saran yang direkomendasikan, penerapan uji gen ini harus memperhatikan asumsi dasar yang terpenuhi untuk mendapatkan hasil analisis yang valid dan reliabel. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kita bisa bertatap muka kembali dalam kesempatan sharing pembelajaran, sharing diskusi dengan topik-topik yang lainnya. Terima kasih.